Atau tidak? Insya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Saat ini kita berada di bulan Rajab, betul? Saudara, di bulan Rajab ada satu kejadian yang besar yang tercatat dengan tinta emas sejarah Al-Quran, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di balik Isra Mi'raj Nabi ada banyak hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, saudara. Di antara sekian banyak durus, ibar, wa hikam yang bisa kita petik dari Isra Mi'rajnya Nabi, ada pelajaran iman kepada Allah Subhanahu. Dari mana pelajaran iman bisa kita petik dari Isra Mi'raj? Saudara, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal yang tertuangkan dalam firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu ila akhiril ayah. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa tembus ke langit pertama, kedua, tiga, empat, sampai ke tujuh dan tembus ke Sidratul Muntaha. Lalu balik lagi ke Mekkah Al-Mukarramah. Perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu panjang, ditempuh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Sampai-sampai disebutkan dalam Maulid Ad-Daibai, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, ketika beliau mau berangkat Isra Mi'raj, saat itu tempat tidur beliau masih hangat, saudara. Yang namanya tempat tidur biasanya kalau kita bekas tidurin semalaman, begitu kita bangun biasanya rada-rada hangat kasurnya, betul? Tapi biasanya hangatnya nggak bertahan lama, paling setengah jam, paling 45 menit, udah lama banget itu 45 menit, saudara. Biasanya nggak bertahan lama, hangatnya hilang. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Rasulullah berangkat, saudara, tempat tidur Nabi masih hangat. Perjalanan Mekkah, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekkah. Ketika beliau kembali, tempat tidurnya masih tetap hangat, saudara. Artinya apa? Perjalanan Isra Mi'raj Nabi sangat-sangat cepat, sangat-sangat singkat, sampai-sampai tempat tidur Nabi hangatnya belum hilang, ibadallah. Makanya perjalanan yang begitu panjang ditempuh dalam tempo yang sangat singkat. Padahal saat itu belum ada pesawat jet atau pesawat cepat. Pesawat biasa pun belum ada. Kereta cepat LRT, MRT belum ada, saudara. Mobil motor pun bahkan sepeda belum ada. Yang ada saat itu hanya onta dan kuda, saudara. Nggak masuk di akal kalau pakai kendaraan yang ada di saat itu, bahkan di zaman ini pun perjalanan yang begitu panjang dalam tempo sesingkat ini tidak masuk di akal, saudara. Makanya ketika Rasulullah SAW pulang ke Mekkah Al-Mukarramah, ketika Nabi Muhammad sampaikan berita tentang Isra Mi'raj, saat itu orang-orang Quraisy terbagi menjadi dua dalam menyikapi informasi ini, saudara. Yang pertama, kelompok yang menerima dengan akal saja tanpa iman. Begitu mereka dapat info dari Nabi, Nabi baru kabarin Isra doang, belum Mi'raj. Baru Isra yang Nabi kabarin saat itu kepada Abu Lahab, saudara. Baru Isra, belum Mi'raj. Baru perjalanan yang dimensi duniawi, belum ke langit. Begitu dikabarkan, saudara, apa jawab mereka? Ada yang nuduh Nabi gila. Ada yang nuduh Nabi bohong, saudara. Ada yang nuduh Nabi tidak waras. Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwar al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah,
Abuya menceritakan saat Nabi menyampaikan bahwasanya beliau semalam Isra, di antara orang Quraisy ada yang menepuk jidatnya, saudara, menganggap Nabi bohong. Ada yang tepuk tangan mempertawakan Nabi. Bahkan orang-orang yang lemah iman pada saat itu murtad keluar, tidak percaya kepada Nabi, saudara. Kenapa mereka sampai seperti ini? Karena saat itu mereka hanya menimbang dengan akal. Iman dikesampingkan, sehingga ketika dianggap bertentangan dengan akal, Nabi ditinggalkan, saudara. Mereka kufur, nggak percaya dengan Nabi. Apa mereka katakan? Hei Muhammad, nadribu akbadal ibil mus'idan syahra wa munhadiran syahra wa taz'umu annaka ataitahu fi lailah. Muhammad, kami sudah pengalaman ke Masjidil Aqsa. Kami sudah sering. Kami kalau mau berangkat ke sana, perjalanan berangkat itu butuh 1 bulan. Pulangnya lagi butuh 1 bulan. Pulang pergi paling cepat 2 bulan, itu paling cepat. Lantas sekarang kau ngaku-ngaku dalam 1 malam kau bisa pulang pergi. Bohong kau, dusta kau. Dia tidak percaya sama Nabi. Kenapa? Karena mereka nggak peduli, saudara. Ketika dianggap tidak masuk di akal, saat itu mereka semena-mena tolak walaupun Nabi yang menyampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kelompok yang pertama ini celaka karena kekufurannya dunia akhirat. Na'udzubillah min. Tapi ada lagi kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini menerima dengan iman. Nggak peduli mau masuk akal nggak masuk akal, mau logis tidak logis, mau rasional atau tidak rasional, selama yang mengatakan Rasulullah, selama yang mengatakan Nabi, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti datangnya dari Allah. Yang datang dari Allah pasti benar, tidak mungkin salah. Nggak peduli mau masuk akal tidak masuk akal, mau rasional tidak rasional, yang penting iman, percaya, titik, saudara. Ini kelompok yang kedua. Mereka adalah para sahabat yang beriman, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Makanya ketika orang-orang kufar Quraisy berusaha tashkik, membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ragu, mereka katakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau percaya dengan omongan temanmu yang tidak masuk akal ini? Kau bisa terima omongan ini? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, saudara? Tanpa keraguan, tanpa pikir panjang, Sayyidina Abu Bakar, na'am, wallahi inni la usaddiqhu wa la ab'ad min dhalik. Ya, kata